Sri. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu Sri. Bu Sri sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Perasaan saya kurang begitu tenang dan dakdikduk gitu Bu. Karena perasaan Bapak kurang tenang. Juga kita relax dulu ya Bapak ya. Kita relax. Kita tutup mata sebentar. Terus ambil nafas dari hidung agak lama, kemudian tahan, lalu keluarkan secara perlahan dari mulut. Coba lakukan 3 kali Bapak. Silakan. Nah, kalau sudah, coba buka mata perlahan. Bagaimana sekarang Pak perasaannya? Alhamdulillah Bu Sri agak lega dan alhamdulillah tenang juga. Alhamdulillah. Untuk hari ini Pak Omari akan coaching ya? Iya betul sekali Bu, saya akan melaksanakan coaching bersama Pak Purnomo Hadi. Iya, baik. Nah sebelumnya untuk mengetahui kesiapan Bapak dalam pelaksanaan coaching dengan Pak Purnomo Hadi ya. Nah ada beberapa hal yang akan kita diskusikan Bapak. Tolong Bapak nanti jawab dengan baik ya. Yang pertama, apa yang sudah Bapak persiapkan untuk melakukan coaching hari ini Bapak? Iya Bu, saya telah menyiapkan alur tirta dan disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya bagus Bapak, jadi coaching kali ini coach dan coachee akan saya amati ya Bapak, dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Bapak Omari ketahui tadi. Kemudian Bapak juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai alur tirta dan dengan rasa nih Bapak. Nah jangan lupa pada kompetensi coaching serta bagaimana coachee tersebut nanti merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach ya Bapak. Lalu pertanyaan selanjutnya Pak, untuk coaching kali ini Bapak ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang bagaimana? Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, dan memiliki kesadaran penuh. Jadi ada 3 kompetensi yang akan Bapak kembangkan ya, yaitu pertama pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif, lalu kesadaran penuh ya Pak atau presence ya. Nah kemudian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang akan Bapak observasi, yang ingin saya observasi Bapak? Secara spesifik, saya ingin kembangkan adalah pertanyaan berbobot. Karena dengan pertanyaan berbobot, saya bisa membantu rekan saya untuk memaksimalkan potensi dan kompetensi yang dimiliki beliau, sehingga beliau dapat menentukan solusi atas permasalahan. Luar biasa Pak Omari. Selanjutnya indikator dan ketercapaian yang bagaimana yang ingin oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coaching ini bisa menemukan langkah-langkah atau rencana aksi serta solusi dari permasalahannya Bu. Oke, baik Pak Omari, tujuan Bapak luar biasa. Tetap semangat pokoknya ya Bapak. Semoga yang diharapkan Bapak dapat tercapai. Untuk pra-observasi sudah kita laksanakan ya Bapak. Sekarang silakan Bapak dapat melakukan coaching bersama Bapak Purnomo Hadi. Ya, sama-sama Bu, dan terima kasih kembali atas semangatnya. Assalamualaikum Pak Omari. Waalaikumsalam Pak Pur. Silahkan. Kita kemarin sudah janjian ya Pak Pur. Nah, ada apa nih? Apa yang dapat saya bantu Pak? Saya ingin curhat Pak. Boleh. Sebelum curhat, bolehkah saya bertanya dengan perasaan Bapak hari ini seperti apa? Alhamdulillah sekarang tenang Pak, tapi ada kegalauan yang saya rasakan. Alhamdulillah. Dalam posisi tenang. Jadi tadi Bapak mengungkapkan adanya kegalauan. Ada apa? Mungkin Bapak bisa cerita kegalauan Bapak. Begini Pak Omari, saya akan melakukan pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi proses di kelas. Saya ingin
mendapat pencerahan dan penguatan agar saya tidak ragu dan galau menerapkan pendekatan berdiferensiasi. Oh gitu. Jadi Pak Pur akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bapak. Tapi sebelum ngobrol lebih jauh, apa nih yang Bapak inginkan dari percakapan kita hari ini? Saya harap Pak, setelah melakukan coaching ini, saya mendapatkan gambaran pada pembelajaran di kelas saya. Yang intinya pembelajaran itu menyenangkan, berhasil meningkatkan motivasi belajar murid saya dengan menggunakan pendekatan berdiferensiasi proses. Baik, jadi Bapak ingin mendapatkan gambaran tentang proses pembelajaran berdiferensiasi proses di kelas Bapak ya. Nah, kira-kira situasi pembelajaran diferensiasi seperti apa yang telah Bapak lakukan selama ini? Saya pernah melakukan pembelajaran diferensiasi produk, yaitu murid membuat sesuatu. Kali ini saya ingin mencoba diferensiasi proses. Selain itu, saya juga telah melakukan asesmen diagnostik, yaitu mengelompokkan murid dalam 3 gaya belajar: kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Dan menyenangkan kepada murid, kesukaan dan minat mereka. Baik Bapak, Bapak telah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, salah satunya mengelompokkan gaya belajar mereka. Nah, dari ketiga kelompok tersebut, kelompok mana yang paling banyak? Dari ketiga kelompok gaya belajar tersebut hampir sama banyaknya Pak. Baik, ada 3 kelompok gaya belajar yang sama banyak. Kiranya pilihan apa yang Bapak telah miliki sebagai rencana agar gaya belajar dan minat siswa dapat terpenuhi, dan apa yang bisa Bapak lakukan untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi proses itu terwujud? Saya akan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan minat mereka. Dan pilihan yang saya miliki, mungkin saya akan merencanakan proses pembelajaran dengan media audio visual dan juga LKPD. Seperti kelompok gaya belajar visual, saya akan menyampaikan materi melalui gambar. Untuk kelompok audio, saya akan menampilkan suara. Dan kelompok kinestetik, saya akan membuat lembar kerja agar mereka dapat mendemonstrasikan materi yang telah ditentukan. Baik, lalu komitmen apa yang Bapak lakukan dari rencana tersebut agar pembelajaran diferensiasi yang dilakukan itu dengan maksimal? Yang akan saya lakukan, saya akan mengevaluasi pembelajaran diferensiasi yang telah dilaksanakan dan mengajak rekan sejawat untuk memantau saat saya melakukan pembelajaran diferensiasi. Saya juga akan melakukan refleksi kepada murid bagaimana perasaan mereka dan bagaimana pembelajaran yang telah mereka lakukan, sehingga saya akan menerima umpan balik dari rekan sejawat dan juga murid saya. Baik, luar biasa Pak Pur. Dengan evaluasi dan refleksi, Bapak akan menerima umpan balik sebagai pembelajaran diferensiasi proses. Nah, langkah awal apa yang akan direncanakan Bapak untuk persiapan? Langkah awal sebagai awalnya Pak, ini saya akan membuat terlebih dahulu rencana pembelajaran, terus menentukan media pembelajaran seperti audio visual, dan meminta murid untuk membawa alat dan bahan, karena nanti akan ada praktek yang dilakukan oleh murid. Kira-kira kapan akan melakukan pembelajaran diferensiasi proses tersebut, Pak? Insya Allah minggu depan Pak, dan saya harus mempersiapkan dan melakukan perbincangan dengan rekan sejawat serta kepada kepala sekolah saya.
Iya, luar biasa sekali Pak. Telah merencanakan aksi nyata dengan persiapan dan dukungan dari kepala sekolah serta rekan sejawat dan mengungkapkannya gaya belajar murid itu serta menentukan solusi terhadap kegalauan tentang pembelajaran diferensiasi proses. Bagaimana perasaan Bapak dan apa kesimpulan yang didapatkan dari percakapan santai hari ini? Alhamdulillah, saya merasa lebih terbuka dan tercerahkan mengenai apa yang harus saya lakukan. Kesimpulannya, ini saya mendapat gambaran dan keyakinan terkait solusi atau kegalauan yang saya hadapi, yaitu dengan melakukan persiapan terlebih dahulu dengan membuat RPP dan memilih media yang bervariasi seperti audiovisual dan praktek agar kebutuhan murid itu dapat terpenuhi dalam pembelajaran diferensiasi proses. Ini saya juga akan melibatkan rekan saya dan sekarang saya lebih bersemangat Pak dan ingin segera mencoba di kelas. Terima kasih ya Pak ya, dengan adanya obrolan santai ini rasa galau saya ini terobati. Iya, sama-sama Pak. Alhamdulillah Pak Pur sudah menemukan solusi dengan potensi yang Bapak miliki. Tetap semangat, insya Allah kita pasti bisa. Terima kasih Pak atas segala bantuan dan waktunya mendengarkan cerita saya. Sama-sama Pak. Mungkin ada sesuatu lagi yang perlu disampaikan? Tidak Pak, cukup terima kasih. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya mohon pamit dulu Pak Umari. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa dengan praktek coaching yang Pak Umari lakukan ini. Yang saya amati ya Bapak sudah melakukan sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching ya. Adapun kompetensi spesifik yang tadi di awal yang telah kita obrolkan ya Pak. Nah sekarang ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching? Apakah sudah sesuai dengan indikator tadi yang telah kita bicarakan Pak? Iya Bu, saya sudah melaksanakan sesuai indikator yang saya harapkan. Uci sudah mengungkapkan kegalauannya dan mencari solusi serta rencana yang akan dilakukannya. Uci juga memiliki keterbukaan sehingga saya dapat menggali potensi dan kompetensinya. Oke, ya tadi saya juga sudah mengamati Bapak dan saya mohon izin untuk menyampaikannya. Tadi Bapak telah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga ide-ide Uci tergali ya, dengan menanyakan apa permasalahannya, bagaimana permasalahan itu didapat dan solusinya itu dari Uci sendiri. Nah, waktu aksi nyatanya juga kapan sudah tahu siapa yang akan membantu dan apa saja yang akan dipersiapkan. Dan tindak lanjut komitmen yang telah ditentukan oleh Uci sendiri. Luar biasa Bapak sudah memiliki kompetensi yang lebih dari indikator yang kita sepakati tadi. Nah, dari ketiga kompetensi seorang coach, kedepannya akan mengembangkan kompetensi yang apa Pak? Iya Bu, saya akan mengembangkan sama seperti tadi pertanyaan yang berbobot dengan eksploratif lagi, karena dengan pertanyaan berbobot saya mengharapkan tergali lagi potensi dan kompetensi Uci dapat meningkat dan berkembang. Oke, bagaimana perasaan Bapak setelah adanya supervisi ini? Dengan adanya supervisi hari ini, hati saya merasa tenang dan bahagia karena saya yakin ada kompetensi coaching dalam diri saya. Saya merasa bersemangat untuk melakukan coaching lagi. Alhamdulillah, luar biasa Pak Umari. Saya juga ikut senang dengan perasaan yang dirasakan Pak Umari sekarang. Terima kasih Bapak atas berbagi obrolan dan diskusinya. Lain kali kita akan berdiskusi seperti ini lagi ya Pak, dengan topik yang berbeda. Semangat terus dan tingkatkan kompetensi coachingnya ya Bapak. Iya.
Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak.